Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari abjad atau huruf-huruf yang terdapat di dalam bahasa Turki. Sebelum kita lanjutkan, mohon klik tombol subscribe agar saya bisa terus membagikan hal-hal bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya, silahkan klik lonceng notifikasi yang terdapat di pojok kanan atas, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Sebagai informasi, di dalam bahasa Turki terdapat 29 huruf, yaitu A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, W, Y, dan yang terakhir adalah Z. Berikut ini adalah cara menyebutkan atau membaca huruf alfabet Turki beserta contoh kata di dalam bahasa Turki. Abjad yang pertama yaitu adalah huruf A. Dibaca sama seperti huruf A yang terdapat pada abjad di dalam bahasa Indonesia. Contoh kata yang menggunakan huruf A salah satunya yaitu anen yang artinya ibu. Selanjutnya, pada huruf B yang terdapat pada bahasa Indonesia juga sama penyebutannya yaitu B, namun berbunyi seperti menyebutkan kata entok. Contoh kata yang menggunakan huruf B yaitu baba yang artinya ayah. Nah, huruf selanjutnya yaitu huruf J. Bentuk huruf J di dalam abjad bahasa Turki sama seperti huruf C yang terdapat pada abjad bahasa Indonesia. Cara penyebutannya seperti menyebutkan kata Jumat. Contoh kata di dalam bahasa Turki yaitu Juma yang artinya Jumat atau hari Jumat. Berikutnya yaitu huruf C. Huruf C pada abjad bahasa Turki berbeda dengan huruf C yang terdapat pada abjad bahasa Indonesia, namun memiliki bunyi yang sama. Misalnya seperti kita menyebut kata cantik. Nah, contoh yang menggunakan huruf C di dalam bahasa Turki yaitu çiçek, yang artinya adalah bunga. Selanjutnya adalah huruf D. Cara penyebutannya, D sedikit lebih halus dan huruf D pada abjad bahasa Indonesia. Contohnya huruf D, dede yang artinya kakek. Huruf berikutnya yaitu huruf E. Contoh penggunaan huruf E pada abjad Turki yaitu erkek yang artinya adalah pria atau laki-laki. Selanjutnya adalah huruf V. Berbeda halnya dengan huruf F yang terdapat pada bahasa Indonesia. Huruf V di sini menggunakan kata V dan E seperti menyebut kebalikan dari huruf F yaitu V. Contoh yang menggunakan huruf V yaitu photograph yang artinya adalah foto. Selanjutnya yaitu huruf G yang penyebutannya seperti biasa G.
Contoh kata yang menggunakan huruf G di dalam bahasa Turki yaitu güneş, yang artinya adalah matahari. Selanjutnya yaitu huruf yumuşak G. Bentuknya menyerupai huruf G yang bertopi. Yumuşak G artinya lembut. Jadi huruf yumuşak G ini memiliki arti yaitu G yang lembut atau halus. Huruf ini tidak dibaca dan biasanya terletak di tengah kalimat sebagai penghubung antara huruf tertentu. Terkadang huruf yumuşak G juga terdapat di akhir kata. Misal pada kata da yang berakhiran yumuşak G, yaitu artinya adalah gunung. Contoh yumuşak G yang terletak di tengah yaitu Ağustos, yang artinya adalah Agustus atau bulan Agustus. Selanjutnya di sini adalah huruf H, dibaca seperti H. Contohnya hadi, yang artinya adalah ayo atau mari. Selanjutnya adalah huruf E yang tidak bertitik, seperti I tapi tidak bertitik. Cara penyebutannya seperti menyebutkan kata lelah di dalam bahasa Indonesia. Contoh huruf E yaitu saya, yang artinya adalah angka. Huruf berikutnya adalah huruf I. Huruf I menggunakan titik. Yang membedakan huruf I dengan huruf I tanpa titik, di dalam bahasa Turki huruf I kapital tetap menggunakan titik, berbeda halnya dengan huruf I kapital pada abjad bahasa Indonesia yang tidak menggunakan titik. Cara menyebutkannya seperti menyebutkan kata sisir di dalam bahasa Indonesia. Contoh I di dalam bahasa Turki yaitu ish, yang artinya pekerjaan. Huruf selanjutnya yaitu huruf J. Cara menyebutkan huruf ini yaitu J. Contoh penggunaan huruf J di dalam abjad bahasa Turki misalnya jurnalemek, yang artinya adalah jurnal. Huruf selanjutnya adalah K. Cara menyebutkan K jika di akhir kata terdapat sedikit angin yang keluar dari mulut. Contohnya seperti kata kulak, yang artinya adalah telinga. Selanjutnya adalah huruf L atau L di dalam abjad bahasa Indonesia. Cara menyebutkannya adalah le. Contohnya lemon atau artinya lemon di dalam bahasa Indonesia. Huruf selanjutnya yaitu huruf M atau huruf M pada abjad Indonesia, namun pada abjad Turki cara menyebutkannya adalah kebalikannya, me. Contoh kata yang menggunakan huruf me yaitu Müslüman, yang artinya adalah muslim. Berikutnya adalah huruf N atau huruf N pada abjad Indonesia. Cara penyebutannya sama seperti huruf me sebelumnya yaitu dibaca ne. Contoh penggunaan huruf ne dalam bahasa Turki yaitu nene, yang artinya nenek. Oke, huruf selanjutnya di sini adalah huruf O. Sama seperti abjad Indonesia dan cara penyebutannya juga sama. O, contoh kata yang menggunakan huruf O yaitu otobus, yang artinya bis. Selanjutnya adalah huruf E. Huruf E di sini berbeda dengan huruf O yang tanpa titik, karena di sini terdapat titik di atasnya. Sedikit berbeda cara penyebutannya, yaitu dengan mempertemukan sisi lidah dengan gigi di bagian kanan dan kiri. Contoh kata yang menggunakan huruf E yaitu öğrenmek, yang artinya adalah belajar.
Baiklah, huruf selanjutnya yaitu huruf P. Cara menyebutkannya P. Contoh kata yang menggunakan huruf P yaitu patates, yang artinya adalah kentang. Selanjutnya adalah huruf R atau huruf R pada abjad bahasa Indonesia. Cara menyebutkannya menyerupai huruf R di dalam bahasa Inggris, yaitu re. Contoh kata yang menggunakan huruf re yaitu Ramazan, yang artinya adalah Ramadan atau bulan Ramadan. Selanjutnya adalah huruf C atau huruf S pada abjad bahasa Indonesia. Kebalikan dari abjad Indonesia yang diucapkan dengan cara S, di sini kita akan menyebutkannya C. Contoh kata yang menggunakan huruf C yaitu ses, yang artinya adalah suara. Huruf yang berikutnya adalah huruf S yang bentuknya memiliki ekor. Cara menyebutkannya yaitu she, seperti kata syair di dalam bahasa Indonesia. Contoh kata yang menggunakan huruf she yaitu syarke, yang artinya lagu. Selanjutnya adalah huruf T. Cara menyebutkannya sedikit berbeda dengan huruf T pada abjad Indonesia yaitu T. Contoh penggunaan huruf ini yaitu salah satunya tatil, yang artinya libur. Berikutnya adalah huruf U. Penyebutannya sama seperti huruf U pada abjad Indonesia. Contoh kata yang menggunakan huruf U di sini adalah uzak, yang artinya jauh. Berikut ini adalah huruf U dengan titik di atasnya, yang cara menyebutkannya sedikit berbeda dengan huruf U tanpa titik, yaitu dengan mempertemukan gigi dengan lidah bagian sisi kanan dan kiri, sehingga terdengar lebih lembut. Contoh kata yang menggunakan huruf E yaitu ilke, yang artinya adalah negara. Berikutnya adalah huruf V. Cara menyebutkan huruf ini yaitu hampir seperti huruf B dan P, yaitu V. Namun perlu diketahui bahwa pada alfabet Turki tidak terdapat huruf W. Jadi, terkadang huruf W juga digunakan untuk menyebut kata W atau huruf W. Misalkan pada kata hawa, yang artinya adalah cuaca. Contoh penggunaan huruf W di sini adalah W, yang artinya dan. Baiklah, selanjutnya adalah huruf Y. Contoh huruf Y yaitu yarın, yang artinya besok. Sebagai informasi tambahan, di dalam bahasa Turki tidak terdapat kata nya. Jadi, jika ada kata yang bertulisan nya, cara menyebutkannya harus dipisah. Contohnya Japonya, yang artinya Jepang. Huruf terakhir adalah huruf Z. Cara menyebutkannya Z. Contoh kata yang menggunakan huruf Z di sini yaitu zor, yang artinya sulit. Itulah 29 abjad atau alfabet di dalam bahasa Turki dan penyebutannya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman yang sedang mempelajari bahasa Turki. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon dimaafkan dan silahkan tinggalkan komen di bawah agar saya bisa lebih memperbaiki di sesi selanjutnya. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari atau membahas mengenai angka dan cara menyebutkannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.